Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di awal pekan kita, di hari yang ke-152 di tahun 2026. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPD Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali pagi ini sebelum kita akan menjalani aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan. Kita mau menikmati makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Kita sangat membutuhkan tangan Tuhan yang kuat menopang kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah Firman-Mu kekuatanku. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita mau baca bersama dalam Mazmur 119 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Bapak Ibu Saudara, setiap manusia pasti pernah mengalami berada di titik terendah dalam hidupnya. Ada kalanya masalah datang bertubi-tubi hingga membuat jiwa kita merasa lelah, hancur, dan kehilangan kekuatan. Ketika kekuatan fisik, tumpukan materi, bahkan kata-kata penghiburan dari sesama tidak lagi mampu menopang kita, kemana kita harus berpaling? Bapak Ibu Saudara, pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 28 memberikan sebuah kejujuran yang sangat manusiawi. Jiwaku menangis karena duka hati. Dia tidak berpura-pura kuat. Namun perhatikan kalimat selanjutnya. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Di tengah remuknya hati, pemazmur tahu persis di mana sumber kekuatan yang tidak pernah gagal, yaitu firman Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masalah, dunia seringkali menawarkan jalan pintas yang sifatnya semu. Namun firman Tuhan bekerja dari dalam hati kita. Perhatikan dalam Yesaya 40 ayat 29 dan 31. Mengingatkan kita bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Firman Tuhan bukan sekedar hiasan dinding atau teori, melainkan makanan rohani yang menghidupkan kembali jiwa yang telah layu. Bapak Ibu Saudara, saat kita membaca dan merenungkan firman-Nya, ada transfer kekuatan ilah yang terjadi ke dalam roh kita. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Ekonomi bisa merosot. Kesehatan bisa menurun. Manusia bisa mengecewakan. Perhatikan dalam Matius 24:35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Puji Tuhan, amin.
Ketika kita mendasarkan kekuatan kita pada janji firman Tuhan, kita sedang berdiri di atas batu karang yang teguh. Janjinya tentang penyertaan, perlindungan, dan pemulihan adalah jaminan yang mutlak. Jika Tuhan yang mengatakannya, Dia pasti menggenapinya. Puji Tuhan. Seringkali kita menjadi lemah bukan karena masalahnya terlalu besar, melainkan karena kita memandang masalah tersebut dengan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan bertindak sebagai pelita. Mazmur 119 ayat 105 yang menerangi jalan kita dan meluruskan cara pandang kita. Melalui firman-Nya, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali bahwa ada Allah yang jauh lebih besar dari badai apapun yang sedang kita hadapi. Firman-Nya membangkitkan iman, dan iman itulah yang mengalahkan ketakutan. Lantas bagaimana kita menjadikan firman Tuhan kekuatan kita? Pertama, Bapak Ibu Saudara, dengar dan baca secara konsisten. Jangan hanya mencari firman Tuhan saat keadaan mendesak. Jadikan firman Tuhan sebagai konsumsi harian kita agar otot rohani kita selalu kuat sebelum badai datang. Yang kedua, renungkan dan perkatakan firman. Saat intimidasi masalah datang, perkatakan janji-janji Tuhan. Jika ketakutan melanda kita, perkatakan firman. Ada di Mazmur 23 dikatakan, gada dan tongkatmu melindungi aku. Janganlah takut, akulah perisaimu. Biarkan telinga dan hati kita dipenuhi oleh suara firman, suara Tuhan, bukan suara masalah. Amin. Ketiga, lakukan dengan ketaatan. Kekuatan firman akan menjadi nyata secara penuh ketika kita menghidupinya. Ketaatan mendatangkan perlindungan dan otoritas ilahi atas hidup kita. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika hari-hari ini Anda merasa lelah, putus asa, atau berjalan dalam kegelapan, datanglah kepada Alkitab Anda. Buka, baca, dan biarkan Roh Kudus berbicara. Kekuatan kita sebagai manusia ada batasnya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Allah tidak terbatas. Mari gantungkan seluruh pengharapan kita pada perkataannya, pada firman Tuhan. Sebab di dalam firman-Nya ada kekuatan, ada pemulihan, dan masa depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi,
begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapa, kami bersyukur firman-Mu memulihkan iman, kasih dan pengharapan kami. Sungguhlah Tuhan, firman-Mu kekuatan kami, memampukan kami menjalani hidup di sepanjang hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita buka tangan dan iman, terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang kekal, serta persekutuan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus berlimpah-limpah atas kita semua. Dan terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.